sebagai Miss Grand Indonesia 2025 dan membawa gelar ekonomi kreatif perwakilan dari Bengkulu. 3 nama spender yang paling berkesan buat kamu selama 6 tahun kamu live. Talent yang tidak Vita sukain di live streaming ini? Pastinya ada dong. Ada. Siapakah dia? Kalau Vincent kasih tahu kamu, pasti kamu nggak percaya. Siapa? Orang itu sebenarnya katanya, talent beauty content itu tinggal ngobrol, senyum, lalu ngedapetin gift. Emang iya semudah itu? Hari ini kita bakal ngobrol dengan salah satu talent yang bukan cuman aktif di dunia live streaming, tapi juga mengikuti ajang pageant dan membawa gelar ekonomi kreatif. Kita bakal bongkar serunya, tekanannya, hingga bagaimana Nevalis Entertainment ikut menjadi bagian dalam perjalanan karirnya. Hey guys, saya Nevalis Vincent kembali lagi di Tanya-Tanya Host episode 5, tempat ngobrol bareng talent inspiratif dunia live streaming. Dan hari ini kita kedatangan talent yang sudah berkarya lebih dari 6 tahun bersama Nevalis Entertainment. Kita sambut, inilah dia, Nevalis Vita. Hai Vita. Halo kok. Terima kasih sudah datang. Iya, makasih juga udah diundang aku. Kita udah lama ya nggak ketemu ya? Iya. Udah hampir setahun kali ya? Ya, terakhir ulang tahun aku nggak sih kok? Oh iya, berarti nggak lama dong? Iya, belum lama. Iya, Bulan iya. April kok. Party kemarin ya? Iya, betul. Oke, Vita, dengar-dengar katanya kamu dari Bandung. Iya, dari Bandung. Berarti Aslinya jadi Bandung. aslinya dari Bandung atau perjalanan dari Bandung ke kantor? Enggak, aslinya Bandung. Kalau stay-nya di Jakarta. Sekarang di Jakarta. Iya. Oke. Nah, Vita, sebelum kita mulai tanya-tanya ke kamu, Ko Vincent mau kasih kamu satu pertanyaan pembuka. Vita ini kan live streamer. Iya. Ya kan? Vita itu tim yang mana nih? Kalau nge-live itu siap-siap dulu 2 jam sebelum nge-live atau spontan aja langsung live? Aku tipe yang spontan sih, karena kalau kita mau live itu kan harus ngumpulin mood dulu ya, gitu. Nggak mungkin kan kita nge-live dalam keadaan kita yang bad mood gitu kok. Terus after itu aku prepare langsung nge-live gitu. Oke, jadi butuh waktu berapa lama buat Vita prepare nge-live? Kurang lebih 10 menit sih. 10 menit? 10 menit. Waduh, berarti kamu itu udah cakep dulu, terus dapat nih moodnya, aku lagi cakep nih, nge-live gitu. Iya, betul. I see. Karena aku pernah dikomplain kok. Ah. Karena masalah dulu, aku kan orangnya agak cuek ya, masalah penampilan. Jadi kayak after aku mandi, itu aku nggak hair dye rambut dulu, terus tiba-tiba live, dan ada salah satu spender yang komen, kok kamu lagi jelek banget ya ini, udah deh mendingan kamu off aja. Akhirnya ya udah aku off Oh, gitu. Iya. Oh, Jadi ini Oke, jadi maksudnya Vita itu nggak masalah gitu ya, mau lagi make up, mau nggak lagi make up, yang penting kalau moodnya pingin nge-live aja, Iya. spontan aja Iya, gitu ya. Oh, I betul. see. Berarti kamu pernah punya pengalaman nge-live itu nggak prepare, iya. diprotes sama spender. Betul. Siapa spender yang ngeprotes itu? Raja Buaya. Oh, Koraja. Oke. Tapi bagus sih kok, ini kan bisa jadi koreksi juga ya buat aku. Iya. Terus aku juga jadi kerasa banget lah setelah kayak aku lebih prepare gitu. Jadi lebih rame, terus orang juga pastikan lebih tertarik untuk ngelihatnya gitu. I see. Berarti harusnya kan mungkin pandangan atau Ko Vincent kalau sebagai viewers ngelihat, wah ada Vita nih lagi nge-live nih, ketahuan gitu di homepage ada fotonya Vita, udah cakep. Begitu masuk, waduh, baru mandi atau baru bangun rambutnya masih kayak singa gitu. Iya. Nggak sesuai ekspektasi. Iya. Makanya kemarin sempat dikoreksi sama Koraja. Jadi masukan juga buat Vita Iya, ya. betul. Oke, berarti semenjak saat itu kamu nge-live selalu prepare. Betul. I see. Oke, Vita, kamu kan sekarang udah jadi Miss Grand Indonesia tahun 2025. Anyway, congratulations ya. Kita boleh kasih tepuk tangan dulu dong. Thank you. Nah, kamu udah punya gelar ekonomi kreatif di ajang tersebut. Dan anyway, Vita ini masih tetap aktif ya guys. Sampai sekarang masih tetap aktif nge-live. Dan kalau sekarang kamu kan udah punya gelar, udah menyandang title
udah nggak peduli lagi lah mau nge-live-nya prepare atau enggak, rame-rame aja dong. Enggak dong, perlu sih kok. Cuma emang after aku setelah ikut Miss Grand, mungkin orang jadi lebih banyak yang kenal aku Oke, gitu. kita tahan dulu, kita nggak bahas di sana dulu ya. Kita kita bakal ngomongin dulu soal ajang Miss Grand khusus untuk dampaknya ke keseharian Vita. Oke. Nah, Vita Apritia Tafdila sebagai Miss Grand Indonesia 2025 dan membawa gelar ekonomi kreatif perwakilan dari Bengkulu, ya. Kamu ikut ajang Miss Grand ini, terus kamu juga punya kesibukan sambil aktif di dunia live streaming. Susah nggak sih ngatur waktunya? Enggak sih, karena kan menurut aku kalau di live streaming ini fleksibel ya kok. Kita tuh bisa ngatur waktu mau kapanpun dan dimanapun live-nya gitu. Terus nggak perlu juga kita kayak ada jam-jam tertentunya gitu ya, sebebasnya kita aja. Oke, Gitu. karena fleksibel ya, jadi Iya. gampang ngaturnya. Nah terus, Miss Grand ini kan bukan hal kecil ya Vita ya. Iya. Dan Ko Vincent penasaran, kamu kenapa berani untuk ngambil step itu? Awalnya gimana sih ceritanya kamu bisa ikutan ajang ini? Jadi aku punya temen di Real. Kebetulan tuh mereka tuh adalah sahabat-sahabat aku yang sebelumnya nih mereka udah berpengalaman terjun di dunia pageant. Nah, pada waktu itu temen aku kirim tuh linknya, Fit, coba deh kayaknya kamu harus ikut nih ajang-ajang pageant kayak gini. Cuman kan kalau aku pribadi, aku awalnya insecure kok, karena dari tinggi badan pun kayaknya nggak akan masuk nih gitu. Tapi setelah akhirnya aku daftar dan alhamdulillahnya Sorry, emang ada ketentuan tinggi badan untuk ikutan begitu? ada Berapa? 167. Oke, kalau Vita kan lebih kurang 167 juga kan? 160. Oh ya, ya ditambah heels bisa lah ya. 100, iya. Oke, terus apa yang bikin Vita bisa masuk jadinya? Waktu awal aku masuk juga kan aku bingung ya, kenapa nih aku diterima nih di Miss Grand, sampai aku tuh make sure dulu ini beneran aku keterima gitu. Mungkin ini berdasarkan penilaian dari Dewan Juri selama interview kok. Iya. Gitu. Oh, jadi karena mereka ngelihat pasti Iya. ada lebihnya dari Vita ya. Betul. Makanya bisa, ya karena tinggi badan nggak masalah lah. Oke, Vita, kenapa kamu justru dapat gelarnya ekonomi kreatif? Mungkin karena aku juga kan bekerja di dunia digital ya, kayak live streaming, terus juga aku sebelum terjun ke dunia Miss Grand ini, aku sering melakukan kegiatan sosial seperti Jumat Berkah, membagikan makanan kepada yatim piatu atau orang-orang yang kurang tidak mampu gitu kok. Terus selama di karantina juga kan kita dilihat ya keseharian kita gimana, ada unjuk talent lah, terus juga ada penilaian-penilaian tertentu lah dari semua dewan juri. Oke, sehingga menurut dari Dewan Juri, berdasarkan penilaian mereka di proses karantina kamu itu layaknya dapat gelar ekonomi kreatif begitu ya? Betul. Oh, ada berapa gelar sih emang kalau ikutan pageant di Miss Grand gitu? Banyak ya kok. Iya, banyak ya? Banyak. Oke, berarti ini relate ya sama Iya, Vita ya, karena aktivitas Vita juga sebagai streamer, kerjaannya Vita juga di dunia kreatif. Iya. Oke. Nah, selama Vita ikutan ajang pageant Miss Grand Indonesia ini, ada nggak sih pengalaman-pengalaman yang membekas buat Vita? Pastinya ada ya kok, kayak lebih percaya diri lagi gitu. Yang tadinya aku orangnya introvert, mungkin tiba-tiba aku ketemu dengan orang banyak, jadi lama-lama terbiasa dan itu jadi passion buat aku. Loh, bukannya Vita itu mestinya udah cukup percaya diri ya? Karena kan udah aktif duluan di dunia live streaming kan? Iya, Udah cuma kan sering- ini beda ya, kalau di Miss Grand ini kan kita di panggung yang besar dan ditonton langsung dengan banyak orang gitu kok. Pressure-nya beda. Iya. I see. Berarti lebih lengkap lagi nih ya. Iya. Kalau kemarin udah biasa ngobrol di depan kamera, ditambah lagi sekarang ngobrol di depan audiens langsung. Iya, I betul. see. Oke, nah sekarang kita mau bergeser ke dunia live streaming, Vita.
kalau kita flashback dulu sebenarnya gimana sih ceritanya Vita bisa coba live streaming? Jadi dulu sebelum aku masuk ke dunia live streaming, Tahun 2000 udah lama banget lah, ini dari zaman sekolah kayaknya kok. Oh ya? Iya, aku udah ikut casting, terus aku ketemu sama Nandel, yang kebetulan Oh dia iya, admin Nandel. dari Nevalis juga kan. Ya dulu. Terus iya, Ah. kita kan ada kontak IG juga, terus aku biasanya live di Instagram nih, terus dia tiba-tiba nawarin aku, kamu mau nggak nih coba-coba live di aplikasi Miko Live gitu. Sedangkan kalau di IG kan ini kita tidak bisa dapat income ya kok. Beda kalau dengan aplikasi live streaming ini kita bisa dapatkan income. Itu kata gitu. Nandel waktu Iya. itu. Jadi tertarik itu lah. yang membuat aku tertarik. Oh, jadi Nandel itu teman Vita yang dulu kenal dari casting. Iya. Kegiatan betul. casting. I see. Jadi apa namanya? Diajaklah sama Nandel untuk ikutan terjun ke dunia live streaming. Iya. Wah, terima kasih Nandel ya. Sudah mempertemukan Vita dengan Nevalis Entertainment. Oke. Setelah Vita kenal dengan dunia live streaming, apa sih yang apa dampaknya buat hidup kamu? Ada yang berubah nggak setelah kamu kenal, setelah kamu nge-live? Ada dong, yang aku biasanya introvert ya kok. Terus sekarang tuh jadi bawel, jadi apa ya? Jadi Percaya lebih diri. percaya diri aja, betul. Kan biasa kan orang-orang kalau di streaming itu ada kebiasaan-kebiasaan, misalkan tidur harus parkun, Iya. bangun yang dibuka bukan WhatsApp dulu, tapi sekarang tuh Betul. udah streaming dulu yang Iya, dibuka. itu relate Kamu banget sih, rasain Ko. nggak gitu? Iya, relate Rasain banget. ya momen-momen Kayak kena begitu ya? sindrom Miko ya. Itu kayaknya bukan cuma Miko sih, tapi Sindrom semua live streaming. Anyway, Miko itu adalah salah satu platform live streaming yang bekerja sama dengan Nevalis Entertainment, guys. Oke, Vita, kamu selama 6 tahun nge-live sudah beragam prestasi yang pernah Vita gapai. Ibarat kata kalau bahasa streamingnya sekarang Vita itu adalah salah satu talent mentor. Nah, gimana tipsnya biar Room Vita bisa rame kayak sekarang sama kebanjiran gift? Mungkin teman-teman pengen tahu nih, rahasia dari Vita itu apa sih? Tetap jadi diri sendiri sih, terus konsisten, live-nya tuh harus konsisten, harus punya banyak relasi pertemanan lah. Kalau bisa sering-sering kita join ke live-live teman-teman yang lain Oke, gitu. sebentar. Konsisten. Konsisten ini artinya apa? Nge-live di jam yang sama atau tiap hari nge-live aja? Tiap hari nge-live. Jamnya terserah. Jamnya terserah. Karena aku tuh kalau misalkan di jam siangnya sepi nih, aku cari jam lagi di live sore kah, live malam kah gitu. Oh, Yang berarti penting konsisten aja gitu. Setiap harinya pasti nge-live. I see. Terus punya banyak relasi tadi. Relasi yang seperti apa maksudnya nih? Punya banyak teman aja, punya banyak teman. Terus akhirnya dari room teman ini bisa kenal dengan spender-spender yang lain. Terus akhirnya mereka join ke live aku gitu sih kok. Oke, berarti Vita ngebangun relasi dengan sesama talent. Terus nanti bisa ada pertukaran viewers di sana gitu ya. Iya, betul. Nanti Vita mampir ke room dia mampir ke room Vita Iya. gitu ya. Terus viewer dia juga nanti jadi kenal sama Vita. Begitu pula sebaliknya, viewer Iya. Vita juga kenal sama dia. Oh, itu tipsnya. Oke. Nah, berarti kan ini dari skrip katanya Vita ini kebanjiran gift dari spender. Kalau boleh tahu, Vita, selama kamu nge-live, ya, dalam satu kali aktivitas nge-live, maksudnya kamu dalam 2 jam nge-live nih, contoh nih, kamu nge-live 2 jam, pernah di-gift berapa banyak? Yang paling gede? 800K-an lah, lebih. 800 ribu. 80 juta. Oh, itu kalau dirupiahkan? Iya, Oh, berarti kalau di Miko ini ya? dirupiahkan, iya. Wow, satu kali nge-live, Satu kali nge-live. itu kok bisa? Waktu itu ikut ajang apa? Atau lagi ada Oh, nggak ada. battle? Itu justru aku lagi hopeless-hopelessnya sih kok. Lagi ngerasa kayak, kok live ini sepi banget ya, nggak ada yang nemenin. Terus tiba-tiba adalah salah satu level kecil ya user yang dia tuh cuma typing di room aku
Salken gitu. Terus ya udah dari situ aku ajakin ngobrol, tiba-tiba ya udah dilemparin super gift sama satu minus super gift. Oh, super gift. Iya. Super gift itu buat teman-teman yang belum tahu itu adalah salah satu gift termahal di platform Miko Live. Ternyata user ini siapa? Kenal? Nggak kenal, sampai sekarang pun nggak kenal dan nggak pernah masuk lagi. Jadi bener-bener Orang baru. random aja, ya bener-bener random datang, cuma salken semangat udah kabur. Tanpa DM, tanpa Gila. Kamu sang pria misterius. Vita menantikan kamu lagi di roomnya. iya buat Tapi yang follow dia. begitu-begitu menarik ya. Iya, kitanya Bikin jadi penasaran. Ini siapa sih I sebenarnya see. gitu kan kok? Karena emang waktu itu live tuh bener-bener beberapa hari nggak ada yang masuk, nggak ada yang I see. temenin, nggak ada yang nge-gift. Tiba-tiba jadi semangat lagi ya karena ada orang random itu. Nah, sebenarnya Vita, hari ini kamu diundang podcast, kita mau kasih tahu kamu sesuatu. Orang itu kamu tahu nggak sebenarnya siapa? Gak tahu Gak tahu kan? Nggak Kalau tahu. Ko Vincent kasih tahu kamu, pasti kamu nggak percaya. siapa. Orang itu sebenarnya Felix. Kamu nggak nyangka kan? Nggak bercanda. Oke, nah Vita, ada nggak gift khusus? Sekarang kan Vita aktifnya di Miko Live. Selama Vita di Miko Live aktif, ada nggak spesifik gift khusus yang Vita suka? Ada dong. Apa tuh? JG. Oh, gift JG. JG sama Espresso sih kok. JG sama Espresso. Jadi buat teman-teman yang nggak tahu gift JG sama Espresso tuh gimana, Ko Vincent kasih ini ya, nanti ku tunjuk di sini biar nongol nih di sini nih. Nih, yang begini nih. Ini gift JG nih. Ya nanti diatur ya. Tim kreatif diatur nih gift JG seperti ini. Ya. Nanti ada gift Espresso juga nih. Gift Espresso seperti ini nih. Nah, seperti itu teman-teman ya. Oke, masih seputar tentang dunia live streaming, sekarang kita mau ngobrolin tentang viewers dan spender. Nah, Vita udah rutin melakukan aktivitas live streaming selama 6 tahun. Betul. Tentu di sini supporter pun udah banyak. Beragam, silih berganti. Ada yang datang, tiba-tiba kayak tadi, Iya. hilang, datang lagi yang baru, kenalan lagi, dan lain sebagainya. Ada yang nonton karena suka dengan konten Vita. Ada juga mungkin yang nonton karena naksir sama Vita. Gitu. Ada juga yang hanya mau ngobrol-ngobrol aja sama Vita. Gitu ya. Nah, dengan spender yang macam-macam rupa ini, pribadinya beda-beda ini, kamu sebagai talent mandangin mereka, mandangin supporter-supporter kamu itu sebagai apa sih? Kamu nganggap mereka tuh misalkan sebagai teman ngobrol atau partner bisnis atau seperti apa? Tergantung sih, karena kan di dunia live streaming ini kita nemuin banyak karakter ya kok. Ada yang suka ngobrol, jadi ya aku jadiin dia sebagai teman ngobrol. Ada yang suka Oke. challenge nih, jadi aku kayak kasih lah nih konten-konten aku nih yang kreatif apa nih, aku jadiin dia sebagai teman bisnis. I see. Terus ada lagi yang misalnya dia tuh ganteng ya kok. Terus kebetulan juga aku kan di situ single. Oke. Terus dia juga royal masalah Iya. gift gitu ya. Iya. Ya udah gitu. Kesentil lah hatinya Iya, nih. dijalanin lah gitu. Tergantung sih kok Oh. macem-macem ya di dunia live ini. Jawabannya menarik ya. Ini nggak heran kenapa Vita bisa jadi Miss Grand Indonesia dengan menyanding gelar ekonomi kreatif ya. Jawabannya sih keren sih. Jadi kamu sesuaikan ya Vita ya. Kalau mereka ini senang sama challenge, kamu jadikan mereka partner bisnis. Kamu kasih Iya, menu. betul. Oke. Terus ada juga kemarin kamu lagi single, ternyata ada supporter yang naksir sama kamu gitu. Karena cakep, jalanin gitu ya. Iya. Nice. Oke, Vita, kalau begitu pasti udah banyak nih spender-spender yang pernah nge-give ke kamu. Boleh dong Vita, 3 nama spender yang paling berkesan buat kamu. Kamu nggak perlu ngejelasin kenapa. Nggak perlu jelasin kenapa. Kamu cuman kasih 3 nama spender yang paling berkesan buat kamu selama 6 tahun kamu live. Raja Buaya, Raja Buaya, oke. Kobulpen,
Koko Bulpen, oke. sama Kokeci. Kokeci. Iya. Oke. Kokeci. Kalau kok udah punya bucinan. Oke. Nah, sekarang kita ngomongin soal sesama talent nih. Iya. Pasti Vita juga punya banyak teman-teman sesama streamer ya. Nah, terus ada nggak host live streaming yang Vita sukain nih? Kayaknya nih cocok nih sama Vita nih, sering ngobrol, atau mungkin dia ganteng, atau mungkin dia nih bestian sama Vita. Ada Ada nggak? dong. Siapa? Virgo dari agensi Elite. Virgo Elite. Iya. Oke, Virgo Elite. Kalau tadi sudah talent yang Vita suka atau yang jadi bestinya Vita, Virgo. Sekarang kita pengen tahu, ada nggak sih talent yang tidak Vita sukain di live streaming ini? Pastinya ada dong. Ada. Siapakah dia? Kita sensor ya, untuk mencegah terjadinya Drama. serangan-serangan di dunia perapian ini. Kita sensor. Oke. Nah, Vita, sedikit saja. Kalau dari Nevalis Entertainment, kita senang sekali punya talent seperti Vita. Ya, selain Vita itu menghasilkan pastinya sebagai aset ya. Ini kita fair-fairan aja ya. Selain Vita itu menghasilkan sebagai aset kami, Vita juga sangat kreatif, mengharumkan nama kami juga sebagai agency yang menaungi aktivitas live streaming Vita dari awal. Kemudian kita juga senang sampai hari ini kita masih tetap ngejalin relasi yang baik. Kita masih ketemuan hari ini, terus di luar ini juga kita masih punya relasi baik sebagai teman, gitu ya. Nah, kita juga pengen tahu nih kesan-kesan dari Vita dong selama 6 tahun udah bergabung bersama kami. Dari awal aku join ke streaming tuh, menurut aku kira tuh kayak ini tuh bakal mudah gitu. Ternyata kan memang untuk di titik seperti ini ya butuh konsisten dan proses gitu kok. Terus ya aku mau berterima kasih juga untuk Nevalis Entertain karena udah membawa aku sampai di titik kayak gini yang tadinya aku introvert, terus mungkin sekarang udah jadi terbiasa dan ini tuh jadi passion gitu kok. Kerjaan ini jadi passion buat aku. Nice, kita kasih tepuk tangan. Oke, tapi itu juga sebenarnya hal-hal yang kita lakukan umum ke semua talent-talent yang ada di Nevalis. Bukan hanya di Vita saja, tapi memang tidak semua bisa mengaplikasikan seperti Vita mengaplikasikan program-program dari kami. Dan karena kreativitas Vita, terus konsistensi Vita, kerjasama ini bisa berjalan sampai sekarang dan membuahkan hasil ya untuk kita berdua. Selain Vita berkarir di dunia live streaming, Vita juga sudah berhasil berkarir di dunia pageant ya. Dan kita senang sekali Vita sudah bisa hadir bersama kita hari ini dalam konten Tanya-Tanya Host episode 5 ya, tempat ngobrol bareng talent inspiratif di dunia live streaming. Hopefully doa kita buat Vita di aktivitas live streamnya bisa semakin menter lagi. Amin. Bisa tembus Queen of the Month lagi. Amin. Mungkin bisa jadi break the record di Talent of the Year ya, Nevalis Entertainment. Dan who knows, konten terbesar di Miko itu apa sih? Konten year, Miko Ambassador. Siapa tahu Vita bisa jadi the next Miko Ambassador ya. Amin ya teman-teman. Oke, dan terima kasih juga Vita sudah menyempatkan waktu hari ini untuk ketemu sama kita. Kita sudah sampai di penghujung acara. Buat teman-teman semua jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Teman-teman kalian bisa follow Vita di Miko Live. Ini ID-nya. Kita taruh di sana. Terus juga bisa follow di semua sosial media Vita. Terima kasih Vita. Sampai ketemu lagi. Terima kasih juga kok. Oke. Bye-bye.